Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adesa Fitri dan teman saya Salu Maula Aznab. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Merencanakan Kerangka Berpikir dalam Project Based Learning. Apa sih itu Project Based Learning? Yaitu salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau seperti model pembelajaran yang dianjurkan untuk digunakan pada kurikulum. Model pembelajaran project-based learning memberikan keleluasaan pada anak dalam eksplorasinya terhadap ide-ide yang dimiliki. Ada juga berbasis project. Project ini juga mempunyai kelebihan yang sangat bermanfaat bagi siswa, tetapi dalam project ini perlu beberapa persiapan yang cukup dan pengerjaan yang lama. Maka dari itu, model pembelajaran ini jarang digunakan oleh guru. Di dalam project based learning itu terdapat metode pembelajaran, yaitu cara yang dapat memberi inovasi dalam sebuah pembelajaran. Seorang pendidik berperan sebagai fasilitator atas siswa. Ketika siswa mengajukan pertanyaan mengenai topik dan sebagai motivator bagi siswa agar aktif dalam pengajaran. Pembelajaran project-based learning ialah pembelajaran yang berpusat pada siswa, mulai ide pokok permasalahan, kemudian dilakukan penelitian supaya siswa mendapatkan pengalaman secara nyata pada pembelajaran. Tujuan, Project-Based Learning mempunyai tujuan untuk menuntun peserta didik selama membuat proyek secara berkelompok, memberi kesempatan bagi para peserta didik untuk secara langsung menganalisis berbagai hal, menggunakan cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen dengan bekerja sama antar teman. Dalam metode project-based learning, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, karena anak mendapatkan stimulus dari model pembelajaran project-based learning, yaitu dengan banyaknya mencari sumber informasi ketika berada di luar kelas. Project-based learning juga dapat menumbuhkan inovasi serta minat belajar pada peserta didik. Tujuan dengan digunakannya metode pembelajaran berbasis proyek ini ialah untuk menstimulus kreativitas anak, lalu diajarkannya agar senantiasa berpikir kritis dalam mencari serta menemukan solusi atas suatu permasalahan. Kemudian, mengambil keputusan tentang masalah yang sedang mereka temukan. Anak sangat membutuhkan kemampuan berpikir kritis karena akan sangat dibutuhkan ketika anak akan memasuki jenjang sekolah dasar. Kemampuan berpikir siswa sudah terbukti dapat dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Penelitian yang sudah dilakukan secara relevan mengenai metode pembelajaran berbasis proyek ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode ini, anak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir spasial, kemampuan proses sains. Project-based learning yang ada pada sekolah dapat memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan problem solving ability. Pembelajaran berbasis proyek dengan mengangkat sebuah permasalahan kontekstual yang terbukti mampu melatih siswa untuk mendeteksi permasalahan, merumuskan masalah, menganalisis masalah, membuat kesimpulan, dan membuat atau mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Karakteristik project-based learning ini, siswa akan terlibat dalam pembelajaran yang teruji, dan pada project-based learning ini membiarkan anak bebas bereksplorasi dan akan sedikit melepas tanggung jawab dan kontrol guru dan memudahkan pekerjaan guru. Langkah-langkah metode pembelajaran project-based learning ini ada 4, yaitu pertama, membingkai pekerjaan. Bingkai ini berfungsi sebagai panduan atau acuan untuk mendukung berjalannya keseluruhan pembelajaran. Hal ini memungkinkan banyak ide kreatif untuk membentuk sebuah proyek sambil membuat struktur melalui perkembangan langkah demi langkah. Yang kedua, bekerja dengan 3 fase. Project-based learning ini
memiliki 3 fase yang tidak bisa ditinggalkan, yang masing-masing fasenya mengandung perencanaan dan penciptaan hasil proyek. 3. Dimulai dengan ide. Saat guru memikirkan konsep ide atau gagasan dalam rencana unit berbasis proyek ini, maka akan dimulai dari tahap awal yaitu ide. Bisa kita ambil dimulai dengan menamai topik di sekitar untuk membangun penyelidikan dan penemuan. Pada tahap awal, guru bisa mencari ide itu sesuai dengan kepentingan sekolah, kepentingan siswa, atau daftar topik yang menarik untuk memilih dan memberi nama topik nama untuk proyek selanjutnya yang akan datang. Selanjutnya, yang keempat, topik menyempit dari A ke Z, dikuatkan kembali oleh sudut pandang Setyaningsih dan Rahmah bahwa project-based learning mempunyai karakteristik yang akan mendukung pembelajaran peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan. Pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan suatu pokok permasalahan sebagai tindakan pertama untuk mendapatkan pengetahuan baru dan pembelajaran yang konkret yang diberikan kepada siswa. Pada pembelajaran dengan model project-based learning, siswa akan menjadi lebih aktif dalam berdiskusi mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, jika biasanya siswa jarang bertanya, dengan model pembelajaran project-based learning ini siswa bergerak untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait topik atau proyek penelitian yang dikerjakan. Contoh project-based learning melalui kegiatan menanam tanaman di TK Mutara Sunnah sebagai upaya meningkatkan kerangka berpikir anak. Bercocok tanam mempunyai manfaat yang sangat nyata bagi perkembangan fisik yang berujung akan mempengaruhi perkembangan. Saat anak melakukan kegiatan berkebun atau bercocok tanam, anak-anak akan memiliki ruang untuk bergerak dan melatih tubuh mereka dengan gerakan-gerakan besar seperti menggali, menggaruk, berlari, dan membungkuk. Kegiatan berkebun ini memiliki manfaat. Selain pengaruh terhadap fisik motorik anak, juga dapat meningkatkan kecerdasan naturalistik anak, melatih kesabaran, memberi tanggung jawab, serta membangun emosi dan empati. Kegiatan menanam diimplementasikan ke dalam kurikulum 2013 melalui tema tanaman dan dilakukan pada akhir tema tanaman tersebut atau biasa disebut dengan puncak tema. Kegiatan dilakukan dengan mengajak anak-anak berkebun dan bercocok tanam. Anak-anak diajarkan dan dicontohkan untuk cara menanam serta tahapannya, merawat tanamannya dengan menyiram, membersihkan rumput, memberi pupuk, dan seterusnya. Akan tetapi, tema tanaman ini hanya dilakukan 1 kali pada 1 tahun pendidikan anak usia dini di taman kanak-kanak. Kegiatan bercocok tanam merupakan kegiatan menanam tanaman tumbuhan pada media tanah atau non-tanah, contohnya seperti sekam, kerikil, dan lainnya. Tempat atau wadah yang digunakan ada beberapa macam, bisa dengan cara langsung pada tanah, pot, drum, dan tempat bekas lainnya. Bercocok tanam adalah kegiatan yang dilakukan di luar kelas atau di alam terbuka dengan mengajak anak diantaranya mengenalkan tumbuh-tumbuhan dan cara merawat tanaman dengan baik. Kesimpulannya, model pembelajaran project-based learning memberikan anak kebebasan dalam eksplorasinya terhadap ide-ide yang dimilikinya. Keberhasilan penerapan project-based learning di kelas bergantung pada kemampuan guru untuk memotivasi dan membimbing pembelajaran siswa secara efektif, serta pemahaman guru tentang kriteria project-based learning yang efektif. Mungkin sekian penjelasan dari kami tentang merencanakan kerangka berpikir dalam project-based learning. Mohon maaf banyak kurangnya karena kita juga manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.